Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum ila mamarid duhuri wal ayyam. Pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang kami muliakan, akhlak adalah merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita sebagai umat beragama, dan akhlak itu mempunyai kaitan yang sangat erat dengan akidah, dengan syariah, dan dengan ibadah serta akhlak itu sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang terdapat dalam hadis Arba'in juga ada mengaitkan tentang akhlak tersebut, sebagaimana yang beliau sebutkan dalam hadis Arba'in yang ke-18, yaitu berbicara tentang takwa, kemudian mengikut sertakan kejelekan dengan kebaikan, dan berakhlak mulia. Di antara hadis itu berbunyi, an Abi Zarin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini adalah hadis riwayat Tirmizi. Ia mengatakan hadis itu adalah hasan. Di sini bertakwa dan berakhlak mulia itu adalah yang menyebabkan banyak yang masuk surga. Di antaranya hadis Rasulullah yang lain mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudhilun nasal jannata faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Wa su'ila an aksari ma yudhilun nas an-nara faqala al-famu wal faraju. Rasulullah SAW bersabda, beliau ditanya mengenai perkara
yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Jadi kebanyakan orang yang masuk surga itu bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Kemudian beliau ditanya lagi mengenai perkara yang banyak memasukkan orang dalam neraka. Beliau menjawab, disebabkan mulut dan kemaluan. Jadi dua lubang ini yang kebanyakan orang masuk neraka itu adalah karena mulut, dan yang kedua adalah kemaluan. Nah, di situ kita harus bisa memelihara mulut kita dan bisa memelihara kemaluan kita, kehormatan kita. Pemirsa Pelita Hati PT Palung yang kami muliakan, takwa adalah menjadikan antara seorang hamba dan sesuatu yang ditakuti suatu penghalang. Sehingga takwa kepada Allah berarti menjadikan antara hamba dan Allah itu suatu benteng yang dapat menghalangi dari kemarahan, dari murka dan siksa Allah. Takwa ini dilakukan dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya atau perbuatan maksiat. Namun takwa yang sempurna, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, adalah dengan mengerjakan kebajikan, meninggalkan keharaman dan perkara yang syubhat, juga mengerjakan perkara yang sunnah, dan meninggalkan yang makruh. Inilah derajat takwa yang paling tinggi. Kemudian Al-Hasanul Basri rahimahullah berkata, al-muttaquna ittaqau ma hurrima alaihim wa addu mabtulida alaihim. Orang yang bertakwa adalah mereka yang menjauhi hal-hal yang diharamkan dan menunaikan berbagai kewajiban. Di samping itu, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, laisa taqwallahi bisiyamin nahar wala biqiyamil laili wat tahliti bima baina dzalik, walakin taqwallah tarku ma harramallah wa ada'um maftaradallahu famaruzika ba'da dzalika khaira bahwa khairan ila khairin. Takwa bukanlah hanya dengan puasa di siang hari dan mendirikan salat malam atau melakukan kedua-duanya. Namun takwa adalah meninggalkan yang Allah haramkan dan menunaikan yang Allah wajibkan. Siapa yang setelah itu dianugerahkan kebaikan, maka itu adalah kebaikan pada kebaikan. Nah, itulah pengertian takwa yang dilakukan atau menurut pendapat para ulama terdahulu. Di antaranya adalah Abu Hurairah, Al-Hasanul Basri, dan juga Umar bin Abdul Aziz. Kemudian masalah yang kedua, tadi kan kita berbicara tentang takwa. Yang kedua adalah wa atbis sayyi'atal hasanata tamhuha
wa khaliqin atbi sayyatal hasanata tamhuha. Yang kedua ini adalah mengikutkan atau mengiringi kejelekan dengan kebaikan. Mengiringi kebaikan, kejelekan dengan kebaikan. Yang dimaksud di sini adalah mengikuti kejelekan dengan tobat. Bisa juga dimasukkan adalah kebaikan di sini bukan hanya tobat saja yang mengikuti kejelekan, namun lebih umum. Sebagaimana disebutkan dalam ayat wa aqimis sholata tarafain nahar wa zulufan minal lail innal hasanati yujhibnas sayyi'at. Dirikanlah salat pada bagian permulaan daripada malam. Dirikanlah salat pada kedua tepi siang, pagi. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan yang buruk. Ada hadis dari Mu'adz yang menyatakan bahwa ada orang yang ayat ini turunnya karena Nabi Muhammad SAW perintahkan dia untuk wudhu dan salat. Abu Tahir mengatakan bahwa sanad hadis ini dhaif. Para ulama berselisih pendapat apakah amalan saleh bisa menghapuskan dosa besar atau al-kabair dan dosa kecil sekaligus, atau amalan saleh hanya menghapuskan dosa kecil saja. Yang jelas, jika itu dosa besar, maka menghapusnya mesti dengan tobat. Karena Allah perintahkan untuk bertobat kalau tidak masih berstatus orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun." Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Yang menjadi pendapat jumhur ulama, dosa besar hanya bisa dihapus dengan tobat. Jadi amalan saleh seperti amalan wajib hanya khusus menghapus dosa kecil saja. Dari Abu Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi takfuruhas salatu wassiyam wassadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar." Keluarga, harta dan anak dapat menjerumuskan seseorang dalam maksiat. Di sini dikatakan fitnah. Namun fitnah itu akan terhapus dengan salat, dengan puasa, dengan sedekah, amar ma'ruf atau mengajak kepada kebaikan, dan nahi munkar, melarang dari kemungkaran. Kata Ibnu Battal, hadis ini bermakna dengan firman Allah Ta'ala, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim." Sesungguhnya hartamu dan anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Itu masalah yang kedua. Kemudian wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hendaklah engkau pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Ibnu Rajab mengatakan bahwa berakhlak yang baik itu termasuk bagian dari takwa. Akhlak disebutkan secara sendirian karena ingin ditunjukkan pentingnya akhlak. Di sini disebutkan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin,
Ini menunjukkan pentingnya akhlak ya. Sebab banyak yang menyangka bahwa takwa hanyalah menunaikan hak Allah tanpa memperhatikan hak sesama. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan akhlak yang baik sebagai tanda kesempurnaan iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, akmalu mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ini hadis riwayat Abu Daud. Akhlak yang baik atau husnul khuluq ditafsirkan oleh para salaf dengan menyebutkan beberapa contoh. Di antaranya adalah Al-Hasanul Basri mengatakan husnul khuluq itu adalah al-karamu wal badlatu wal ihtimal. Akhlak itu adalah sifat ramah, dermawan, dan bisa menahan amarah. Sedangkan Asy-Sya'bi berkata bahwa akhlak yang baik itu adalah al-badlatu wal atiyatu wal bishrul hasan wa kana Asy-Sya'bi kadzalik. Bersikap dermawan, suka memberi, dan memberi kegembiraan pada orang lain. Demikian dikatakan oleh Sya'bi dalam pengertian akhlak ini. Sedangkan Ibnu Mubarak mengatakan bahwa akhlak yang baik itu adalah bastul wajhi wa badlul ma'ruf wa kafful adza. Akhlak yang baik itu adalah bermuka manis, gemar melakukan kebaikan, dan menahan diri dari menyakiti orang lain. Itu kata Ibnu Mubarak. Kalau Imam Ahmad mengatakan bahwa akhlak yang baik itu adalah husnul khuluq alla taghdaba wala tahtadda wa anhu annahu qala husnul khuluq an tahtamila ma yakunu minan nas. Akhlak yang baik adalah tidak mudah marah dan cepat naik emosinya. Beliau juga berkata berakhlak yang baik adalah bisa menahan amarah di hadapan manusia. Kemudian ada lagi pakar yang lain, para ahli yang lain. Ishaq bin Ruhuyah berkata tentang akhlak yang baik, yang katanya huwa bastul wajhi wa alla taghdab, bermuka manis dan tidak marah. Jadi banyak yang mengatakan bahwa akhlak itu adalah bermuka manis, tidak marah, dermawan, dan suka memberi. Pemirsa Berita Hati TV Tabalong yang kamu muliakan, itulah pengertian daripada akhlak menurut pendapat para ahli, para ulama kita terdahulu. Dari uraian yang telah kami sampaikan tadi, maka dapat kita simpulkan atau konklusikan. Pertama, wajib bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada, dengan menjalankan perintahnya
dan menjauhi larangannya, baik ketika saat di keramaian orang banyak maupun ketika saat sendirian di kesepian. Bahkan ada peringatan bagi yang tidak takut kepada Allah hingga berbuat maksiat ketika sendirian, ketika kesepian. Dalam hadis dalam salah satu kitab Sunan disebutkan, an Saubana anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amsali jibalin tihamatan bidha fayaj'aluha Allah azza wa jalla haba'an mansura. Qala Sauban, ya Rasulullah, sibhum lana jallahum lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Qala amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'huduna minal layl kama ta'huduna walakinnahum aqwamun idza khallaw bimaharimillahi intahakuha. Dari Sauban, dari Nabi Muhammad SAW, ia berkata, sungguh aku mengetahui suatu kaum dari umatku datang pada hari kiamat dengan banyak kebaikan semisal gunung Tihamah, namun Allah menjadikan kebaikan tersebut menjadi debu yang bertebaran. Sauban berkata, wahai Rasulullah, coba sebutkan sifat mereka pada kami supaya kami tidak menjadi seperti mereka, sedangkan kami tidak mengetahuinya. Rasulullah SAW bersabda, adapun mereka adalah saudara kalian, kulit mereka sama dengan kulit kalian, mereka menghidupkan malam dengan ibadah seperti kalian, akan tetapi mereka adalah kaum jika dalam sendirian, jika dalam kesepian, mereka merubik tirai untuk bisa bermaksiat pada Allah. Nah, dengan hadis ini menunjukkan orang yang tampaknya berbuat kebaikan, berbuat kepada Allah, tetapi ketika sendirian, ketika dalam kesepian, dia berbuat maksiat kepada Allah, sehingga kebaikannya itu menjadi sesuatu bagaikan debu yang bertabangan, artinya menjadi sia-sia jadinya. Nah, justru itu kalau kita melakukan takwa kepada Allah, baik dilakukan ketika berada di orang banyak keramaian maupun dalam keadaan kesepian sendirian, selalu kita lakukan takwa tanpa membedakan kepada Allah. Selalu kita melakukan taat kepada Allah, selalu kita berbuat kebaikan dan amal saleh kepadanya. Hadis yang semakna dengan di atas, atau ayat yang semakna dengan ayat Al-Quran, dikatakan Allah dalam surah An-Nisa ayat 108, yastahpuna minan nas wa la yastahpuna minallah wa huwa ma'ahum id yubayituna ma la yarda minal qaum wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah.
Padahal Allah beserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridai, dan adalah Allah maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui apa yang kita lakukan. Semua itu adalah dalam pandangan Allah, dalam pengamatan Allah. Apakah kita berbuat taat atau berbuat maksiat? Apakah kita melakukan perbuatan kebaikan atau kemungkaran? Nah, di sini kita harus konsisten dan istiqamah sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, harus bertakwa kepada Allah, harus bertobat kepada Allah, dan harus berakhlak yang mulia dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua, kesimpulannya adalah amalan kebaikan akan menghapus kejelekan. Bisa jadi yang dimaksud dengan kebaikan adalah taubat, bisa pula yang dimaksud adalah amal saleh lainnya. Jadi dengan berbuat kemaksiatan, kemungkaran, hendaknya kita ikuti dengan taubat atau dengan kita ikuti dengan amal saleh. Mudah-mudahan dengan demikian dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, yang kita kerjakan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah kita diperintahkan untuk berakhlak mulia terhadap sesama. Namun hal ini tidak menafikan pada suatu keadaan kita yang kadang-kadang kita lakukan dengan serampangan. Contoh dari Nabi Muhammad SAW seperti terlihat dalam riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, ada seorang Yahudi mendapati Rasulullah SAW. Lalu ia mengucapkan Assalamu alaik. Assalamu itu berarti celaka engkau. Rasulullah SAW lantas membalas wa alaik. Mereka mengucapkan Assalamu alaik, tapi Rasulullah menjawab dengan wa alaik, engkau yang celaka. Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian mengetahui bahwa Yahudi tadi mengucapkan Assalamu alaik, engkau celaka? Para sahabat lantas berkata, wahai Rasulullah, bagaimana jika kami membunuhnya saja? Nah, dia bersikap melihat orang Yahudi mengucapkan Assalamu alaik, para sahabat hendak membunuhnya. Bagaimana sikap Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, jangan. Jika mereka mengucapkan salam pada kalian, maka ucapkanlah waalaikum. Nah, ini adalah bagaimana sifat Nabi Muhammad SAW menghadapi Yahudi. Walaupun mereka mengucapkan Assalamu alaik, Nabi tetap bersikap yang baik. Walaupun di antara sahabat ada yang ingin membunuh, Nabi hanya merintahkan menjawabnya dengan ucapan wa'alaik, wa'alaik. Artinya jika mereka mengucapkan salam, maka ucapkanlah wa'alaikum atau wa'alaik. Pemirsa Berita Hati TV Tabalong yang kami muliakan, dari hal yang demikian itu, maka bersikap lemah lembut atau keras, kita tetap memilih lemah lembut. Kalau ada orang yang mengatakan bersikap kasar kepada kita, maka kita harus melakukannya dengan bersikap lemah lembut. Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rafqa wa ya'ti ala rifqi
ma la yu'ti alal unfi wa ma la yu'ti ala ma siwahu. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu lemah lembut dan menyukai kelemah lembutan. Allah memberi kepada kelembutan suatu kebaikan yang tidak diberi pada sikap keras dan tidak diberi pada lainnya. Jadi kita harus bersikap lemah lembut walaupun orang lain melakukan hal yang sebaliknya kepada kita. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini berkenaan dengan akhlak. Semoga menjadi bahan pedoman bagi kita serta sikap kita dalam hidup keseharian sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah. Semoga kita mendapat petunjuk, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berjalan di atas petunjuknya yang lurus, di atas ridhanya. Semoga yang kami sampaikan ini juga bermanfaat bagi kami khususnya dan bagi pemirsa sekalian umumnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.